Halo semuanya, karena kemarin ada request untuk algoritma pemrograman, jadi saya membuat video yang judulnya algoritma dan flowchart. Nah, ini sebenarnya eh, PPT saya waktu semester lalu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sekarang. Ini cuma tambahan aja. Kalau kalian mau nonton silahkan, tapi kalau merasa tidak perlu juga tidak apa-apa. Oke. Nah, setelah menyelesaikan bab ini, jadi di sini di PPT ini ada pengertian tentang algoritma, cara membuat algoritma dari suatu permasalahan, pengertian mengenai flowchart, kemudian juga bagaimana caranya membuat flowchart untuk suatu permasalahan. Oke, yang pertama kita harus ketahui dulu apa yang menjadi masalah komputasi. Masalah komputasi itu yang pertama itu adalah hubungan antara input dan output. Jadi kalian menginput angka 2, outputnya apa? Menginput angka 2 misalnya outputnya 4. Bagaimana proses di dalamnya? Kemudian ternyata menginput angka 3 ternyata hasilnya 9. Itu proses di dalamnya seperti apa? Atau kalian mungkin sudah tahu prosesnya sehingga input yang dimasukkan ke dalam proses tersebut akan menghasilkan suatu output. Hubungan ini seperti apa? Prosesnya ini seperti apa? Itu dulu yang dijawab. Yang kedua, karena kita berurusan dengan input, jadi input seperti apa nanti yang masuk? Apakah inputnya berupa teks? Apakah inputnya langsung dari komputer? Apakah inputnya sebuah konstanta? Apakah inputnya sebuah angka? Angka itu apakah integer? Apakah floating point? Atau lain sebagainya. Dan bentuk output seperti apa nanti keluarannya untuk setiap input. Jadi kalian misalnya punya input angka 0 sampai 10, outputnya nanti akan seperti apa untuk 0, seperti apa untuk 1, seperti apa untuk 2. Kalau misalnya kalian punya output setengah gitu misalnya, nanti outputnya akan seperti apa jika inputnya setengah. Apakah dia sesuai? Jika sesuai berarti prosesnya sudah benar. Nah, dalam tahapan-tahapan pembuatan program, kita mendefinisikan terlebih dahulu masalahnya. Jadi kalau kalian nggak tahu masalah, kalian nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Karena itu hal pertama yang harus kalian ketahui dalam pembuatan program. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Oke, ini mencakup tujuan pembuatan program, karena program itu dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kita juga harus mengetahui masalah ini akan terkait dengan parameter-parameter apa, fasilitas untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, dan algoritma yang nantinya akan diterapkan dalam bahasa pemrograman itu seperti apa. Oke. Dalam hal ini, tujuan pembuatan program itu biasanya satu, parameter yang digunakan mungkin banyak tergantung dari bagaimana user memperoleh data. Kemudian fasilitas yang disediakan itu tergantung dari fasilitas yang kalian punya. Algoritma dan bahasa pemrograman yang digunakan ini juga tergantung dari programmer pilihannya seperti apa dan bagaimana kondisi bahasa pemrograman tersebut. Karena kadang-kadang bahasa pemrograman satu itu tidak bisa digunakan untuk kasus yang berbeda, atau mungkin bahasa pemrograman ini lebih efisien dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Atau mungkin bukan efisiensinya yang diinginkan, mungkin bahasa pemrograman ini lebih mudah dibanding bahasa pemrograman lain, sehingga user memilih hal tersebut. Yang kedua, ini adalah merealisasikan langkah-langkah pembuatan program. Jadi kalian nggak bisa ngetik dulu. Kalian harus bikin algoritmanya dulu. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama kalian harus lakukan yaitu analisa persoalan. Persoalan ini apa? Barulah kemudian kalian desain algoritma. Algoritma ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Oke. Dari masalah sekarang program lagi, kemudian masalah lagi. Permasalahannya jadi dua kan, masalah membuat program dan masalah menyelesaikan permasalahan itu dengan program. Ya emang seperti itu sih jadinya. Kemudian setelah kalian mendesain bagaimana cara-cara kalian membuat program dan flowchart-nya, barulah kalian menuliskan program. Kemudian tes kebenaran programnya. Jika programnya belum benar, ternyata masih ada error atau hasil output dan inputnya tidak sesuai, itu kembali lagi dicek lagi, didesain algoritma dan flowchart-nya seperti apa. Jika memang sudah yakin, mungkin kembalinya ke bagian penulisan programnya. Mungkin ada yang salah dari penulisan programnya. Kemudian dilakukan dokumentasi. Jika program ini sudah jalan, kalian dokumentasikan. Kemudian diarsip. Oke.
Untuk algoritma, ini berasal dari kata Persia. Ya, dalam ilmu komputer dia adalah metode spesial yang dapat digunakan oleh komputer untuk menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Statement dari permasalahan ini pada umumnya berkaitan dengan hubungan input dan output. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, bagaimana input ini akan menghasilkan output yang kita inginkan. Jangan sampai kalian masukkan wortel, kalian mau keluarnya sup wortel, ternyata jadinya jus wortel gitu. Atau kalian masukkan apel, kalian mau keluarannya kue pie, tapi ternyata keluarannya jus apel. Itu tidak sesuai, output dan inputnya tidak seperti yang kalian harapkan. Mungkin inputnya sesuai, tapi output yang kalian harapkan nggak seperti itu gitu. Jadi ini adalah tanggung jawab bagaimana algoritma ini akan menghasilkan output yang kalian inginkan. Algoritma juga dikatakan sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan permasalahan komputasi yang spesifik. Jadi, algoritma ini ada 2 syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama itu harus benar. Jadi percuma aja kalau algoritma kalian nggak benar gitu, hasilnya juga nggak benar gitu. Misalnya kalian misalnya mau membuat kue apem, metodenya harusnya dikukus, ternyata kalian goreng, hasilnya bukan kue apem lagi, itu beda. Oke, kemudian dia harus efisien. Dia harus bisa di-run secepat mungkin dan menggunakan memori sesedikit mungkin. Tapi mungkin kalian tidak akan masuk ke arah sini karena ini bagian dari pemrograman. Kita di sini adalah metode numerik, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, algoritmanya benar. Nah, sebuah prosedur komputasi yang baik itu yang mengambil sebuah nilai atau menyeting sebuah nilai sebagai input dan prosedur pada hasil yang maksudnya nilai yang sama sebagai output. Jadi prosedur yang baik ini mengambil input dan memproduksi output yang baik gitu. Nah, biasanya algoritma ini ditulis dalam kode semu, pseudocode. Itu biasanya sebuah kode yang dapat diimplementasikan pada bahasa pemrograman apapun yang dipilih oleh programmer. Jadi kalau kalian misalnya cari di internet pseudocode untuk misalnya kebakaran hutan, atau pseudocode untuk metode Newton-Raphson, pseudocode untuk biseksi, mungkin kalian akan menemukan algoritma ini. Tapi untuk di mata kuliah ini, mata kuliah metode numerik, saya tidak membutuhkan kalian menuliskan secara benar dalam pseudocode. Asalkan kalian tahu prosedur penghitungan dari metode numerik itu udah cukup. Nah, ini harusnya kalian tinggal copy aja dari teori, karena Bu Putri pasti memberikan prosedur penghitungan. Itulah yang kalian gunakan untuk jawaban praktek bagian algoritma. Jadi sebenarnya soal saya yang pertama, misalnya saya bilang, buat algoritmanya, itu sebenarnya untuk bonus untuk kalian. Yang penting kalian nonton teori, kalian copy apa yang dikatakan teori, itu udah selesai. Gitu. Jadi 50% nilai itu udah di tangan kalian harusnya, kalau kalian paham. Kemudian, sebelum kita masuk ke contoh, ada yang perlu saya katakan tentang algoritma ini. Jadi algoritma ini kalian harus benar-benar memperhatikan inputnya harus ada, outputnya harus ada. Jangan sampai kalian mengambil sebuah input yang tidak ada. Nanti kita lihat dari contoh-contoh dari algoritma. Di sini saya ada beberapa contoh algoritma: mengirim surat, mencari akar bulat positif, dan lain sebagainya. Yang pertama, tulis surat pada secari kertas surat. Kalian tahu apa masalahnya ini? Kalian disuruh menulis surat pada secari kertas surat. Kalian udah input belum secari kertas surat ini? Di dalam algoritma ini belum. Jadi dia tidak menginput. Harusnya diawali dengan ambil secari kertas surat, barulah tulis surat pada secari kertas surat. Kemudian ambil sampul surat, masukkan surat ke dalam sampul. Nah, ini lagi salah juga, tutup sampul surat menggunakan perekat. Perekatnya mana? Inputan perekat belum ada. Jadi kalian tahapan berikutnya adalah ambil perekat atau beli perekat atau apalah, sehingga kalian menghasilkan perekat.
Kemudian tutup sampul surat menggunakan perkat. Jika ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamatnya pada sampul surat. Jika tidak ingat, lihat pada buku alamat. Nah, buku alamat ini udah input yang diasumsikan sudah ada. Jadi kalau misalnya kalian dari awal membuat program, kan bisa aja kalian nggak punya buku alamat kan. Mungkin kalian bisa jika tidak ingat, tanyakan. Jika tidak, kemudian apalah gitu algoritmanya sehingga kalian memperoleh alamat tersebut. Yang ketujuh, ini tempel perangko pada surat. Sama, permasalahannya inputnya belum disebutkan. Ambil perangko. Kemudian tempel perangko pada surat. Kemudian bawa surat kantor pos. Tahu ini permasalahannya apa? Kalian nggak tahu alamat kantor posnya di mana. Jadi seharusnya lihat alamat kantor pos. Jika ingat, langsung bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Jika tidak, misalnya lihat Google Map gitu untuk mencari kantor pos terdekat. Yang kedua, ini lebih saintifik nih. Yang tadi kan bikin surat, lebih sehari-hari lah ya. Sekarang yang algoritma kedua ini mencari akar bulat positif dari bilangan bulat positif A. Pertama, masukkan bilangan bulat positif A. Oke, input sudah ada. Oke. Berikan harga awal X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Itu ada. Kemudian hitung Y sebesar X kali X. Berarti kan ini perkaliannya. Jika Y sama dengan A, nah jika hasil kali ini sama dengan A, maka cetak X sebagai akar A. Kemudian selesai. Jika tidak, dia ngitung lagi. Tambahkan nilai X dengan 1, pergi ke langkah 3. Jadi dia tambah X dengan 1, barulah ulangi langkah 3, hitung Y sebesar X pangkat X lagi. Seperti itu. Ini lengkap. Jadi inputannya ada, outputannya jelas. Dia mau cari akarnya. Kemudian, contoh algoritma 3, menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Masukkan bilangan sembarang, berarti bilangan yang kalian masukkan ini adalah inputan dari user. Kemudian bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Jadi dibagi dengan bilangan 2. Kemudian hitung sisa hasil baginya. Kalau sisa hasil bagi alias modulusnya itu 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tapi bila sisa hasil bagi dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Permasalahan algoritma ini dia tidak menunjukkan bahwa apakah itu perlu di print atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian nggak print, kalian sendiri juga nggak tahu kan kalau itu bilangan genap atau ganjil kan. Jadi harus print. Jika if dia itu modulusnya 0, maka tulis bilangan genap. Jika modulusnya 1, maka tulis bilangan ganjil. Nah, itu contoh-contoh algoritma. Bagaimana algoritma itu dikatakan benar dan tidak benar. Nah, di sini algoritma itu benar jika untuk setiap input menghasilkan output yang benar. Oke, kita katakan bahwa algoritma yang benar menyelesaikan permasalahan komputasi yang diberikan. Oke, nah bagaimana dengan dia tidak benar? Sebuah algoritma tidak benar mungkin tidak ada inputnya sama sekali alias error. Dia belum ada input aja udah error gitu kan. Atau mungkin dia menghasilkan sesuatu tapi bukanlah output yang kalian inginkan. Contohnya saya bilang tadi, misalnya kalian punya kentang, kalian maunya kentang rebus, ternyata kalian goreng, metodenya salah, hasilnya kentang goreng bukan kentang rebus. Nah, ketika metodenya benar, kalian rebus metodenya, kemudian hasilnya kentang rebus, menghasilkan output yang benar gitu. Bisa aja ini terjadi. Nah, untuk menganalisa bagaimana apakah sebuah pemrograman itu dapat menghasilkan proses penyelesaian permasalahan yang benar, ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Jadi sebelum di sini ya, ini algoritma. Pertama, kita harus perhatikan permasalahannya apa. Kemudian kita harus analisa dulu permasalahannya, baru kita spesifikasikan permasalahan itu apa. Banyak dari bahasa pemrograman ini akan memecah masalah dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Contohnya apa? Misalnya kalian mencari apakah akar dari suatu persamaan ganjil atau bulat. Misalnya,
Kalian kan harus tahu akarnya dulu gitu kan. Atau yang lebih gampang deh, menghasilkan apakah suatu bilangan, akar suatu bilangan itu bulat atau tidak. Contohnya gini, kalian punya bilangan 4, akarnya berapa? 2. Dia adalah bilangan bulat, nggak ada koma-komanya kan? Nggak ada koma-komanya, maka tahapan kedua adalah menentukan apakah 2 ini termasuk bilangan bulat atau tidak. Jadi permasalahan ini dibagi menjadi 2. Permasalahan pertama yaitu menyelesaikan akar dari 4 ini. Permasalahan kedua yaitu menentukan apakah akarnya bulat atau tidak bulat. Inilah permasalahan. Jadi 2 permasalahan ini biasanya diselesaikan satu-satu. Pertama, programmer akan mencari akarnya dulu. Barulah dia membuat kode untuk menentukan apakah 2 ini bilangan bulat atau tidak. Jadi permasalahan kalian analisa, bisa kalian spesifikasikan menjadi permasalahan yang lebih kecil, atau bisa kalian spesifikasikan menjadi permasalahan yang mungkin jenisnya seperti apa. Setelah kalian melakukan spesifikasi permasalahan, barulah kalian buat algoritmanya. Ini algoritmanya tidak harus kalian bikin langsung satu. Jika permasalahan itu besar, kemudian kalian pecahkan menjadi kecil-kecil, kayak tadi misalnya, kalian pecah menjadi 2, mencari akar, dan menentukan apakah akarnya itu genap bulat atau tidak. Itu kalian bisa buat algoritma yang terpisah, tapi dalam satu set algoritma yang nantinya menghasilkan sebuah program. Setelah algoritma kalian implementasikan dalam sebuah kode program, kemudian program ini akan dikompil. Jadi program ini umumnya terdiri dari banyak fungsi. Kalau kalian permasalahannya sederhana, mungkin fungsinya cuma satu aja. Tapi kalau permasalahannya kompleks, mungkin terdiri dari berbagai macam fungsi yang kemudian kalian compile menjadi satu program yang dapat dieksekusi dan menghasilkan solusi. Apa yang terjadi kalau ini misalnya belum benar? Kalau ini belum benar, dia akan menganalisa lagi apakah yang salah problemnya, algoritmanya, atau proses kompilasinya. Kalau algoritmanya masih belum benar, dia akan nanya, apakah problemnya, apakah problem specification-nya, sehingga algoritmanya ini salah. Jika programnya salah, dia akan nanya algoritmanya dan juga permasalahannya. Seperti itu. Atau problem specification-nya yang salah. Oke, jadi kalau kalian punya program, setiap kalian bikin program itu selalu error, itu udah biasa. Proses ini terjadi berulang kali. Kalian misalnya, saya akan tepuk tangan ketika dari awal metode numerik sampai akhir metode numerik kalian membuat program hanya sekali jalan tanpa error dan langsung jadi benar. Ini sangat jarang terjadi karena setiap program misalnya ada kesalahan, kita akan perbaiki kesalahannya, ada kesalahan, kita akan perbaiki kesalahannya. Jadi membuat program tidaklah langsung jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau ada error, yang penting kalian sabar untuk memperbaiki error tersebut. Komponen-komponen dari algoritma itu ada beberapa. Yang pertama adalah variabelnya dan nilai dari variabelnya. Yang berikutnya adalah instruksi. Instruksi ini harus kalian runtut dalam bentuk urutan. Jadi kalian punya berbagai instruksi, nanti instruksinya itu harus diurut. Barulah dari urutan-urutan tersebut kalian akan mendapat prosedur. Jadi prosedur ini nggak usah dipikir ya. Biasanya sih kalau misalnya dalam pemrograman itu ada fungsi, ada modul, ada subrutin. Itu biasanya kalau misalnya programnya kompleks. Kalian paling jauh untuk di metode numerik paling fungsi doang. Oke, kemudian ada selection, yaitu instruksi yang memutuskan bahwa dua sequence yang ini bisa dieksekusi. Nah, kemudian decision is based on true or false condition. Ini berarti kan pengambilan keputusannya apakah kondisinya benar, jalankan, kalau nggak benar yang nggak usah jalankan gitu. Banyak pemrograman seperti ini di mana dia punya berbagai macam fungsi yang terkumpul dalam suatu modul, kemudian dia yang memutuskan jika kondisinya A, saya akan jalankan fungsi A, jika kondisinya B, saya akan jalankan fungsi B. Ini terjadi pada modul-modul kompleks. Tapi kalau metode numerik sih kayaknya nggak terlalu perlu sih untuk kalian ingat itu. Kemudian nanti dalam sebuah algoritma biasanya ada repetisi atau iterasi. Iterasi ini dia biasanya menggunakan loop. Oke. Dalam sebuah program itu juga ada dokumentasi. Ini memuat sebuah catatan bagi apa yang
dilakukan oleh algoritma tersebut. Biasanya kalau kalian menggunakan tanda petik atau tanda pagar di dalam Python, itu kalian menuliskan sesuatu kan. Biasanya sih kalau misalnya itu sudah jadi modul, nanti kalian cari help ini, help A gitu. Nanti akan keluar, oh ternyata algoritma ini begini, tugasnya apa. Itu biasanya muncul. Oke, itu algoritma aja ya. Untuk flowchart, mungkin saya kasih bagan-bagannya itu ini aja deh. Contoh program flowchart ini aja, simbol-simbolnya aja. Hati-hati dengan start, ini startnya salah ya. Start itu kalian harus pakai terminator, garis alir. Tapi untuk metode numerik mungkin kalian tidak banyak menggunakan ini, karena saya hanya meminta algoritma aja. Yang penting dari algoritma dulu, kemudian kalian bisa buat program. Sebenarnya program yang baik itu dibuat algoritma flowchart dulu. Jadi setiap bagian flowchart itu nanti kalian punya kodenya apa gitu. Lebih gampang memprogram menggunakan flowchart, karena flowchart lihat aja seperti ini. Start berarti kan awal Python gitu misalnya. Input number, saya udah tahu, oh input number bagian ini udah benar apa enggak, oh udah benar, hasilnya udah, inputannya bisa masuk gitu misalnya kan. Saya tinggal masuk kedua, all numbers entered, jadi tinggal masuk yang kedua, kemudian berikutnya baru kode yang berikutnya, satu persatu. Jadi kalau kalian langsung bikin dari sampai akhir, biasanya kan errornya banyak, kalian sendiri bingung mencari errornya. Tapi dengan flowchart ini kita bisa membuat tahapannya. Oh, tahapan habis ini, oh ini udah benar, berarti tinggal ini. Jadi kalaupun kesalahan dia tershelter. Misalnya kalian udah bisa pastikan kalau 3 di atas ini udah benar, yang salah mungkin di sini. Seperti itu, lebih gampang untuk mencari kesalahannya. Simbol-simbolnya sederhana, ini terminator bentuknya seperti ini ya, bukan bulat, bukan aneh-aneh gitu. Kemudian ini persiapan, garis alir, proses itu persegi, panjang. Kemudian input output jajar genjang. Subprogram, ini biasanya kalau program-programnya kompleks bisa kalian gunakan seperti ini. Decision making itu biasanya belah ketupat, kemudian konektor bulat. Jadi kalau misalnya flowchart kalian panjang, ya jangan dikecilin, kalian buat aja untuk menggunakan aja konektor. Jadi kalau konektornya udah selesai, kalian buat di halaman berikutnya, nggak masalah. Pembuatan flowchart mungkin saya tidak akan jelaskan. Nah, ini exercise, kalian kerjakan aja di rumah kalau perlu, tapi nggak disetor. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya masih ada komentar, ada bagian yang perlu dijelaskan lebih lanjut, silahkan komen di bagian komentar video. Saya harap video ini cukup membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas metode numerik berikutnya.